Jadi di kesempatan yang baik ini, mari kita doakan dengan innamal a'malu binniyat yang baik. Siapapun nanti pemimpin ke depan Kota Cilegon adalah cinta dan punya niatan mensejahterakan masyarakat Kota Cilegon yang kita cintai. Perlu diketahui bahwa dari 10 janji kampanye kami ini sudah kami realisasikan 10-10-nya. Tapi kalau ada yang belum 100% di kesempatan yang baik ini, di hari yang baik ini, di usia Kota Cilegon yang ke-25 tahun ini, di ulang tahun perak ini, saya mohon maaf lahir dan batin. Karena saya mengakui, karena saya bukan siapa-siapa dan saya bukan apa-apa tanpa bantuan daripada seluruh stakeholder, wabil khusus kepada seluruh ASN, wabil khusus kepada seluruh Forkopimda dan masyarakat Kota Cilegon yang kita cintai. Karena saya bukan siapa-siapa dan saya bukan apa-apa di kesempatan yang baik ini. Kalau dari 10 janji kampanye kami sudah realisasikan, namun karena waktu kami yang harusnya kami susun selama 5 tahun dan anggaran kami yang harusnya sampai dengan tahun 2026, kami mohon maaf apabila ruang terbuka publik belum mencapai 100% di kesempatan yang baik ini. Saya mohon maaf lahir dan batin. Kenapa? Karena saya takut dengan surat As-Saff ayat 2 dan 3. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, kenapa kamu berkata-kata tapi kamu tidak melakukannya? Ayat ketiga berbunyi, kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Bahwa Allah sangat membenci dengan orang yang wajah doang, ngomong doang tetapi tidak melakukannya. Ayat ini yang saya takut. Maka di kesempatan yang baik ini saya mohon maaf lahir dan batin, karena kami bukan tidak atau ada unsur kesengajaan tidak mencapai 100%-nya di antara itu, tapi semuanya sudah kami lakukan 10-10-nya dengan baik dan benar. Dan dari 10 janji kampanye kami ini, kami di kesempatan yang baik ini kami juga ingin menjelaskan kepada seluruh masyarakat Kota Cilegon, karena banyak orang-orang yang tidak paham tentang KCS tetapi bicara tentang KCS. KCS itu adalah Kartu Cilegon Sejahtera, di mana ini adalah dari 10 janji kampanye kami masukkan di dalam satu kartu, di mana di situ adalah 4 program. Program yang pertama adalah program bantuan modal sampai dengan 25 juta. Bukan berarti kami memberikan uang 25 juta untuk masyarakat. Ini namanya menyesatkan. Nggak mungkin, kami nggak mungkin menang kalau kami katakanlah ibaratnya memberikan 25 juta, kami tertangkap pada saat itu. Ini adalah program bantuan, dan nanti dilihat di KCS ya, rupiahnya belum ada sebetulnya, karena kami belum tahu nanti apa yang akan diminta oleh masyarakat Kota Cilegon. Maka karena waktu kami harus ilustrasinya pada saat itu 5 tahun, maka 25 juta dibagi 5 menjadi sampai dengan 5 juta per tahun. Alhamdulillahirrahmanirrahim, berkat Dinas Koperasi UMKM sudah kami realisasikan, yaitu bantuan yang disebut dengan tahap perintisan 1 dengan sampai 3 juta dengan bunga 0%, dan sudah direalisasikan lebih dari 2.000 orang. Dan tahun kemarin tanggal 22/12/2023 kemarin, bahkan pinjamannya sudah kami naikkan sampai dengan 10 juta dengan bunga 0%. Berarti saya mau nanya, ini udah dilaksanakan belum? Sudah selesai. Gak ada lagi yang ribut, karena semua program ini sudah masuk ke era pemerintahan, bukan pribadi lagi. Dan yang tidak pernah dapat KCS pun dapat ya, nih boleh nggak pinjam ini? Boleh, karena kami ini bukan wali kota nomor 4, tapi kami ini jadi wali kota Cilegon. Jadi bukan cuma yang pegang KCS sudah merasakan. Yang kedua adalah lapangan pekerjaan, 25 juta lapangan, 25.000 lapangan pekerjaan. Kenapa kami ambil 25.000? Karena data BPS tahun 2020 itu sebanyak pengangguran Cilegon tertinggi selama sejak tahun 2016, rata-rata peringkat ke-7 seprovinsi Banten dengan jumlah pengangguran 25.976. Maka di kesempatan yang baik ini kami berupaya bekerja sama dengan industri, dengan sisi pemagangan, dengan sisi yang lain-lain. Alhamdulillah di masa kepemimpinan kami realisasi investasi Kota Cilegon naik pesat, dan ini juga sangat berpengaruh sehingga pada tahun 2021 pengangguran Kota Cilegon turun menjadi 10,13%, tapi tetap masih peringkat ke-7 seprovinsi Banten dari 8 kabupaten kota. Maka upaya kami lakukan, alhamdulillah kami memberikan bantuan
Untuk UMKM kami hidupkan, NIB kami gratiskan, halal kami gratiskan, haki kami gratiskan, expired kami gratiskan, ya, pelatihan-pelatihan dan yang lainnya. Alhamdulillah Rabbil Alamin, pada tahun 2022 turun lagi menjadi 8,10%, dan pada tahun 2023 turun lagi menjadi 7,25%. Artinya apa? Dari saat kami menjabat, pengangguran Kota Cilegon 12,69%, kemudian pada saat tahun 2023 turun menjadi 7,25%, maka selama 2 tahun 8 bulan alhamdulillah pengangguran Kota Cilegon turun sebanyak 5,44%. Alhamdulillah. Pak Wali, berapa banyak jumlah orang yang Pak Wali? Kalau dulu 25.976, pada tahun 2023 jumlahnya itu sekarang menjadi 15.010 orang, maka turun selama 2 tahun 8 bulan sebanyak 10.966 pengangguran sudah turun di Kota Cilegon. Jadi tinggal 15.010 orang lagi. Dari mana datangnya? Dari BPS. Karena saya merasakan tidak bisa bicara tanpa data. Kemudian yang ketiga adalah beasiswa full sarjana. Beasiswa full sarjana ini sudah kami realisasikan karena pemerintah Kota Cilegon sudah menyiapkan 5.000 orang kali 8 semester kali 3 juta rupiah sebanyak 120 miliar agar orang Cilegon bisa kuliah secara gratis di seluruh Indonesia maupun di 23 universitas swasta seprovinsi Banten, maupun kemarin kami sudah kirimkan 4 ke Mesir dan 1 ke Yaman. Berapa yang sudah direalisasikan Pak Wali? Pada tahun 2021 sebanyak 523 orang, pada tahun 2022 sebanyak 1.208 orang, pada tahun 2023 sebanyak 1.269 orang. Totalnya adalah 3.000 orang karena kami targetkan 1.000 orang per tahun. Sudah direalisasikan belum ini? Sudah selesai. Allah berikan ridho pada saat Kota Cilegon pada saat itu masih di angka 82 atau 83 UHC-nya, yang mengakibatkan orang-orang Cilegon tidak bisa langsung masuk ke rumah sakit. Kenapa? Karena UHC-nya belum mencapai target 98%. Maka kami berangkat ke Bantaeng, kami belajar di Bantaeng. Alhamdulillah Rabbil Alamin, pada 1,5 tahun kami berjuang bersama-sama Dr. Gigi Rati. Pada saat di bulan Oktober tahun 2022 UHC Kota Cilegon meningkat dari 83% meningkat menjadi 96,81%. Di bulan Januari meningkat menjadi 97,71%, dan pada pada bulan Maret tahun 2022 alhamdulillah Rabbil Alamin, Allah berikan ridho, pencapaian kita mencapai 98,09% dan kami mendapatkan penghargaan secara nasional. Pertanyaan saya, 4-4-nya berjalan belum? Sudah selesai. Jadi kalau ada bicara-bicara KCS lagi udah basi itu. Mohon maaf ini, saya harus jelaskan supaya tidak jadi fitnah di masyarakat. Bapak dan Ibu sekalian yang berbahagia, perlu kami laporkan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya bahwa keberhasilan memimpin Kota Cilegon itu adalah bukan daripada infrastrukturnya. Keberhasilan memimpin kota bukan daripada infrastrukturnya, bukan daripada hal-hal yang lain, tapi daripada IPM-nya. IPM disebut dengan Indeks Pembangunan Manusia. Alhamdulillah Rabbil Alamin, IPM Kota Cilegon meningkat menjadi 78,24 di tahun 2023. Dan capaian ini lebih tinggi daripada Provinsi Banten, 75,77, dan nasional 74,39. Di dalam IPM ada 3 unsur, yaitu alhamdulillah Rabbil Alamin. Unsur yang pertama adalah unsur pendidikan. Terima kasih kepada Dindik yang telah memberikan beasiswa full sarjana, yang telah menggratiskan uang LKS secara keseluruhan, dan infrastruktur alhamdulillah para guru-guru sudah kita tingkatkan secara performanya, secara uangnya, secara insentifnya sudah kami naikkan. Guru-guru di atas gunung sudah kita bedakan 500.000, kepala sekolahnya 1 juta rupiah. Ya, pendidik sudah kita naikkan 3 juta rupiah per orang, kepala sekolah juga sudah kita naikkan. Ya, terus kemudian lagi pengawas sudah kita naikkan, infrastrukturnya sudah kita bentuk, dan alhamdulillah Rabbil Alamin, LKS di Kota Cilegon sekarang SD dan SMP tidak lagi ada biaya. Dan kalau masih ada guru-guru yang ingin bermain dengan LKS, maka segera laporkan dan kami langsung panggil secara langsung. Alhamdulillah Rabbil Alamin, Allah berikan ridho pada tahun 2021 pada saat kami dilantik di bulan Februari, Maret, April, Mei, Juni. Karena perlu diketahui bapak-bapak semuanya bahwa tanah yang kita
injak hari ini adalah Kecamatan Purwakarta. Lapangan golf adalah Purwakarta. Di Purwakarta ini ada 16 SD negeri, SMP negerinya nggak ada sama sekali. Sebelum Indonesia merdeka sampai Indonesia merdeka, sebelum ada Cilegon sampai ada Cilegon, belum pernah ada SMP negeri di Purwakarta ini. Ada 16 SD negeri, maka orang-orang Purwakarta ingin sekolah ke Jombang. Di Jombang ada 24 SD negeri, SMP negerinya cuma 1, SMP negeri 3, SMP negeri 1 yang berdiri tahun 1958. Buat orang Jombang aja dengan sistem zonasi tidak tertampung, bagaimana orang Purwakarta? Mau ke Grogol, di Grogol ada 14 SD negeri, SMP negerinya cuma 1, SMP negeri 3 yang berdiri tahun 1980. Orang Grogol nggak ketampung, gimana orang Purwakarta? Sesuai dengan ajas keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.